Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan mengikuti Sapa Sabda yang diambil dari pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, Senin 8 Agustus 2022. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, sertai kami ya Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi petunjuk di dalam hidup kami ketika kami menjalani hari-hari di dalam seminggu yang akan datang. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Yesaya pasal 2 ayat 1-5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tema kita adalah #StopWar. Perang Rusia dan Ukraina sudah menimbulkan berbagai reaksi dan dampaknya di berbagai penjuru dunia. Bahkan bidang olahraga sepak bola juga mengalami dampaknya. Para atlet di Ukraina harus mengungsi dan juga banyak pertandingan dihentikan sementara sampai situasi menjadi kondusif. Di tengah keprihatinan tersebut, siaran langsung pertandingan sepak bola di beberapa negara lainnya menampilkan tanda #StopWar yang sebetulnya artinya hentikan perang di sepanjang pertandingan, yang berfungsi untuk menggemakan semangat menghentikan perang dan menciptakan kedamaian di seluruh dunia. Pada masa itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu bangsa Israel di utara dan bangsa Yehuda di selatan. Yesaya melayani bangsa Yehuda sejak masa pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Yesaya diutus di tengah situasi yang tidak mudah karena bangsa Yehuda memilih untuk hidup jauh dari Tuhan. Mereka tidak lagi mengindahkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan untuk hidup dalam perlindungan Tuhan. Mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka mengalami kemerosotan nilai-nilai moral yang ditunjukkan kepada Tuhan dan juga dengan sesama manusia. Bahkan pecahnya Israel dan Yehuda juga dimulai dengan pemberontakan dan perang di antara sesama bangsanya, sehingga semakin terbiasa untuk menindas sesamanya. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan hadir melalui firman-Nya yang menjadi nubuat akan keselamatan. Karya keselamatan dari Tuhan disampaikan kepada Yesaya yang berfokus pada perubahan kondisi Sion yang akan menjadi pusat kedamaian dari Allah. Sion diperkenalkan sebagai sebuah bukit yang akan menjadi tempat tujuan semua orang untuk merasakan kedamaian. Dari Sion, semua orang akan merasakan sentuhan kasih Tuhan. Nubuat ini merujuk pada maksud Tuhan yang rindu untuk memanggil kembali semua anaknya dan bersatu kembali merasakan kedamaian. Nubuat ini juga berlaku bagi mereka yang selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Ia akan menjadi sosok yang adil yang membawa kedamaian untuk semua orang. Tuhan juga akan mengubah alat-alat perang, pedang dan tombak
menjadi alat-alat yang dipakai untuk membangun perdamaian dan mengusahakan kehidupan. Mata bajak dan pisau pemangkas yang biasa digunakan untuk melakukan panen. Tuhan juga menjamin agar setiap orang tidak lagi tersiksa karena kondisi perang yang membuat mereka terluka dan hidup dalam kesulitan. Tujuan utama dari nubuat ini adalah agar setiap orang kembali kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan dapat menemukan jalan terang yang sudah disediakannya bagi semua orang. Kedamaian yang dinubuatkan adalah jalan terang yang dimaksudkan di dalam nubuat kepada Nabi Yesaya. Bangsa Yehuda diberi kesempatan untuk kembali kepada jalan yang terang itu dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan mereka yang jahat untuk kembali dan segera bertobat. Mari kita merenungkannya. Tuhan mengetahui bahwa setiap anaknya memerlukan kedamaian. Kita sesungguhnya juga dipanggil untuk menciptakan suasana damai dan memelihara kedamaian di dalam kehidupan kita. Jika pada masa itu Nabi Yesaya diberi nubuat tentang tugas perdamaian, maka pada saat ini kita juga diarahkan untuk dapat menciptakan dan merawat kedamaian di tengah kehidupan masa kini. Kedamaian itu dapat kita tunjukkan melalui tindakan atau perilaku kita setiap hari, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita pun dapat merasakan kedamaian yang sudah Tuhan berikan. Kita dimampukan menjadi penyalur damai di tengah kehidupan sekarang ini. Kita pun tidak lupa untuk selalu berharap agar kedamaian dapat terus terjaga, terpelihara, dan juga dipulihkan oleh Tuhan di seluruh dunia. Mari kita berkomitmen. Pada hari ini saya akan mengusahakan agar setiap orang yang berjumpa dengan saya dapat merasakan kedamaian. Yang kedua, saya juga akan berdoa agar kedamaian dapat tercipta di seluruh kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, jadikanlah kami pembawa damai di tengah kehidupan kami, sehingga setiap orang juga dapat terus kembali kepadamu dan berjalan di jalan terang yang Engkau hadirkan di dalam kehidupan kami. Pimpin dan sertai jika ada korban atas peperangan, Engkau memberikan kepada mereka kedamaian, sukacita, dan proses pemulihan. Dan kami serahkan kedamaian seluruh dunia ini di dalam tangan Tuhan. Pimpin juga, sertai kami juga ketika kami beraktivitas pada hari ini, supaya kami dimampukan membawa damai kepada orang-orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.